memberi kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan, tetapi bukan sendiri, melainkan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami semua, baik yang ada di Amerika maupun kami yang ada di Indonesia. Kami tahu kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kemurahan hati Tuhan, hari demi hari, yang setiap hari selalu baru. Tuhan, kami datang kepadamu memohon Roh Kudus menolong kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mempelajarinya dan mengerti maknanya. Tapi lebih daripada itu, supaya kami sanggup menjadikan pesan dari firman itu menjadi bagian yang penting di dalam hidup kami dan mempengaruhi perilaku kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung atau bahkan tidak dapat bergabung malam ini karena sesuatu hal. Tuhan mohon juga menyertai dan memberkati mereka semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita melanjutkan dengan surat Ibrani pasal 11, saudara-saudara, ayat 20 sampai dengan 40. Ibrani 11 ayat 20 sampai dengan 40. Kita menyelesaikan pasal 11. Saya akan membacanya. Karena iman, maka Ishak memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang
Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, penulis surat Ibrani, saudara-saudara, di sini melanjutkan uraiannya tentang tokoh-tokoh iman. Kita sudah mulai dengan yang pertama dulu, Kamis yang lalu. Dia menjelaskan lebih jauh tentang tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama untuk menjelaskan kekuatan dari gabungan atau perpaduan antara iman dan pengharapan. Ya, seperti yang saya katakan yang lalu, penulis surat Ibrani menjelaskan segitiga iman, pengharapan, dan kasih. Dan sekarang dia masih menekankan tentang iman, tapi sekaligus dipadukan dengan pengharapan. Dia mau menjelaskan betapa kalau iman dan pengharapan itu dipadukan, itu punya kekuatan yang besar. Iman yang di dalamnya mengandung pengharapan itu memiliki kekuatan yang menaklukkan. Dengan kata lain, iman itu menghasilkan kemenangan. A triumphant faith. Iman itu adalah iman yang menang. Menang atas hambatan-hambatan yang menghadangnya. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani di dalam deretan tokoh-tokoh iman yang tadi kita baca. Iman itu a triumphant faith. Menang atas hambatan-hambatan yang menghadangnya. Nah, pertanyaannya, hambatan-hambatan apa saja itu? Nah, untuk menjawab ini, dia menjelaskan melalui ayat-ayat yang berikut ini. Hambatan yang pertama, yaitu kematian.
karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Itu Ishak yang sudah tua. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ini semua kita bisa baca di kitab Kejadian, saudara-saudara. Ya, apa yang dikatakan di ayat 20-22 ini. Nah, dalam deretan 3 tokoh patriark ini, tokoh leluhur orang Israel ini, yaitu Ishak, Yakub, dan Yusuf. Penyebutan 3 nama ini semuanya berkaitan dengan kematian mereka, menjelang kematian mereka. Ketiganya digambarkan sebagai orang-orang yang melihat jauh ke depan, melampaui batas kematiannya. Istilah dari penafsir Leon Morris, mereka itu looked beyond death. Mereka itu melihat melampaui batas kematian. Artinya, mereka percaya pekerjaan Allah tidak akan dihentikan oleh kematian. Melalui iman, mereka sudah melihat kemenangan Allah atas kematian. Itu yang mau dikatakan oleh penulis surat Ibrani dengan deretan 3 nama patriark tadi, yaitu Ishak, Yakub, dan Esau. Mau dipakai untuk menjelaskan betapa iman itu looked beyond death. Iman itu melampaui batas kematian. Kematian tidak menghentikan iman. Mereka yang bapak bangsa yang sudah tua-tua itu, sudah mau mati itu, mereka tidak kehilangan iman. Kematian bahkan tidak menghentikan iman mereka. Itu maksudnya. Jadi hal ini ditegaskan ulang oleh penulis surat Ibrani ketika dia menyinggung mengenai pemercikan darah kurban Paskah oleh Musa, yang memang nanti menjadi inti kemenangan atas kematian, yaitu pemercikan darah kurban Paskah yang ada dan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu di ayat 28 ditulis, karena iman maka ia, Musa, mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Itu mengenai kematian juga. Ya. Jadi yang pertama, iman itu mengatasi atau menaklukkan hambatan kematian. Itu yang mau dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Hambatan kedua yaitu ketakutan. Sebelum menempatkan Musa di panggung tokoh-tokoh iman, penulis surat Ibrani secara tidak langsung menyinggung iman dari kedua orang tua Musa. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah. Ayat 23. Di tengah ancaman menakutkan dari Firaun Mesir, Amram dan Yochebed, orang tua Musa, memang nama mereka tidak disebut di sini, tapi hanya disebut orang tuanya.
Amram dan Yochebed mengambil risiko menyembunyikan bayi Musa demi mereka melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri bayi yang elok itu. Jadi kata bayi yang elok itu mau menjelaskan bahwa Tuhan punya rencana di dalam diri anak kecil itu. Iman mereka mengatasi rasa takut mereka. Dan kemudian kebenaran ini ditegaskan ulang oleh penulis surat Ibrani di ayat 27. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi yang kedua, penulis surat Ibrani mau mengatakan iman itu mengatasi atau menaklukkan ketakutan. Hambatan yang ketiga, yaitu godaan dunia. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 24 sampai 26. Sejalan dengan konsep iman yang memandang jauh ke depan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, sejalan dengan konsep itu, penulis surat Ibrani berani menyebut Kristus ketika ia menjelaskan tentang sikap Musa. Seolah-olah Musa sudah mengenal Kristus. Dia langsung membuat hubungan langsung antara tokoh Musa dengan Kristus. Disebut di situ ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Mungkin kita sejenak bingung gitu ya, membacanya kok sudah ada Kristus pada zaman Musa. Tapi itu konsep surat Ibrani. Ya. Memang demikianlah kebenaran yang hendak dia sampaikan. Yaitu pertama, Kristus itu memang sudah ada. Bahkan sudah ada sebelum alam semesta ada. Itu kita bisa baca lagi di Ibrani 1, ayat 2 dan 3. Ya, di depan penulis surat Ibrani sudah menjelaskan konsep tentang Kristus itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Jadi tidak heran kalau pada zaman Musa pun Kristus sudah ada. Hanya belum mewujud di dalam diri yang sebenarnya, yang sempurna dalam diri manusia. Yang pertama adalah itu. Lalu yang kedua, di dalam iman, Musa telah melihat Kristus. Itu yang mau dikatakan oleh dia. Jadi Musa dalam iman, ya, bukan bertemu langsung karena Kristus belum datang, tapi dalam imannya, menurut penulis surat Ibrani, Musa sudah melihat Kristus. Karena iman itu konsepnya adalah memandang jauh ke depan, sampai pada yang tidak atau belum terlihat. Nah, kita kembali kepada yang ketiga tadi ya. Jadi yang dihadapi oleh Musa adalah godaan. Godaan atau temptation. Oleh sebab itu disebutkan Musa itu tahu memilih mana yang benar. Sekalipun tampaknya untuk ukuran pada saat itu sebuah kerugian besar
pada pihak Musa. Jadi Musa itu memilih daripada ia menjadi Prince of Egypt dengan semua privilege yang melekat padanya, Musa memilih untuk berpihak pada bangsanya dan menempuh pengembaraan di padang gurun. Poin itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Dengan kata lain, Musa itu mengatasi godaan, menikmati kesenangan dari dunia, istilahnya. Iman di sini ditekankan oleh penulis surat Ibrani memiliki kekuatan mengalahkan godaan kenikmatan, godaan kesenangan, dan godaan kepuasan duniawi yang sementara sifatnya. Worldly pleasures. Iman itu mengalahkan godaan akan worldly pleasures. Itu hambatan yang ketiga. Jadi yang pertama, iman itu menaklukkan kematian. Yang kedua, iman itu mengalahkan ketakutan. Yang ketiga, iman itu mengalahkan godaan dunia. Sekarang yang keempat. Hambatan keempat adalah kesukaran, kesulitan, hardship. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ayat 29-31. Gambaran tentang Laut Merah dan tembok Yeriko itu adalah suatu ilustrasi tentang kesukaran atau kesulitan hidup yang menghadang atau merintangi. Waktu itu orang Israel berjalan, sudah tidak bisa kemana-mana lagi, ada Laut Merah di depan. Di belakang tentara Mesir. Sudah sepertinya no hope. Satu lagi hambatannya adalah tembok Yeriko yang kokoh itu. Jadi ini adalah hambatan kesukaran atau hardship atau kesulitan di dalam hidup. Tokoh-tokoh iman di seputar kedua peristiwa itu, peristiwa Laut Merah dan tembok Yeriko, melewati rintangan besar ini, termasuk Rahab. Mereka telah berhasil melewatinya karena iman, kata penulis surat Ibrani. Jadi, iman menaklukkan kesukaran hidup. Dalam case Laut Merah, mereka menyeberangi Laut Merah yang kering itu. Dalam case tembok Yeriko, mereka itu menyoraki tembok Yeriko dengan puji-pujian kepada Tuhan hingga runtuh. Karena iman, mereka mengatasi kesukaran. Itu yang mau dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Nah, nanti sesudah dia jeda atau pause sejenak, dia akan melengkapi kemenangan atas kesukaran ini dengan menyebutkan kasus-kasus yang tanpa menyebut nama, yaitu di ayat 33 sampai ayat 35a, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan,
menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Penulis surat Ibrani tidak menyebutkan lagi nama-nama di sini, dia hanya menjelaskan kasus-kasusnya. Tapi beberapa kita bisa menebak, ya, seperti misalnya menutup mulut singa, ya, itu kisah Daniel, kita tahu itu. Kemudian juga memadamkan api yang dahsyat, ya, itu kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego, ya. Itu ada ibu-ibu yang menerima kembali orangnya yang telah mati, itu peristiwa wanita-wanita yang anaknya dibangkitkan kembali, ya, melalui Nabi Elia, melalui Nabi Elisa, ya. Itu semua adalah menurut penulis surat Ibrani tokoh-tokoh iman juga, sekalipun mereka bukan orang-orang besar, tetapi mereka itu memiliki iman yang mengalahkan hardship, ya. Itu yang mau dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Nah, di ayat 32, untuk sejenak penulis surat Ibrani mengambil pause, jeda, sambil menyampaikan sebuah pertanyaan retoris. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Dia bilang. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ayat 32. Ya. What more shall I say? Kata terjemahan NIV. What more shall I say? I could go on and on. Kata terjemahan Eugene Peterson dalam The Message. Jadi dia berhenti sejenak untuk mengatakan, aku akan kekurangan waktu kalau aku menjelaskan semuanya. Begitu banyaknya, dia mau mengatakan seperti itu. Lalu dia cuma menyebutkan beberapa nama lagi sebelum dia menyebutkan yang tadi, cuma kasusnya saja, ya, tindakan-tindakan, kejadian-kejadian, atau pengalaman-pengalaman yang dijalani oleh tokoh-tokoh iman tanpa menyebut namanya. Tapi di sini sebelum itu dia jeda dan dia menyebutkan beberapa nama, yaitu Gideon, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Yang ditampilkan oleh dia justru sebagai tokoh-tokoh besar. Kita tahu itu. Mereka semua tokoh-tokoh besar, namun bukan tanpa kelemahan. Semua adalah tokoh-tokoh besar yang punya kelemahan. Gideon, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Gideon itu penakut. Kita tahu itu. Barak itu sama sekali tidak confident, sehingga harus didampingi oleh nabi perempuan. Deborah namanya. Itu Barak. Simson, oh kita sudah tahu, kita sudah pernah PA panjang lebar tentang Simson. Simson itu gampang jatuh cinta, ya, gampang mudah terperangkap oleh cinta pada wanita. Kemudian Yefta itu gegabah, bikin sumpah yang tidak perlu. Itu Yefta. Kemudian ada Daud. Kita tahu dia tokoh besar, tapi dia menghalalkan sebuah tindakan yang buruk dengan menggunakan kekuasaannya, membunuh dan berzina. Daud, lalu Samuel. Samuel itu nyaris sempurna, tetapi Samuel gagal mendidik anak-anaknya.
Sama seperti Imam Eli yang sebelumnya punya anak-anak tidak baik, ternyata Samuel pun punya anak-anak yang tidak bisa meneruskan, mewarisi iman ayahnya. Samuel pun punya kelemahan. Jadi, yang mau dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani, poin dari penulis surat Ibrani adalah bahwa iman itu juga mengatasi kelemahan-kelemahan manusiawi. Inilah hambatan yang kelima, kelemahan-kelemahan manusia. Iman itu percaya bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan digagalkan oleh kelemahan-kelemahan manusia. Iman itu percaya bahwa sekalipun manusia lemah, tetapi Tuhan itu kuat. Sekalipun manusia punya kekurangan dan tidak sempurna, tapi kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan memakai manusia yang lemah juga. Iman mengatasi kelemahan-kelemahan manusia. Hambatan yang kelima. Sekarang hambatan yang keenam. Penderitaan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kita tahu cerita-cerita ini dalam Perjanjian Lama juga ada, saudara-saudara. Hanya sebagian juga itu ada dalam tradisi orang Israel lama kuno. Kita tidak tahu, ya. Seperti misalnya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu dalam tradisi diceritakan dia mati digergaji. Ya, oleh sebab itu di situ ada dibelah. Jadi dia mati dalam kondisi seperti itu. Ya. Kemudian dia juga pernah hidup dengan mengembara di padang gurun, kekurangan, kelaparan, dan pakaiannya itu pakaian kulit binatang. Sebabnya dikatakan Yohanes Pembaptis itu mirip Nabi Elia dan seterusnya. Ya, jadi banyak. Yeremia itu kenyang akan ejekan. Ya, Yeremia pernah dicemplungkan ke dalam sumur. Yeremia itu pernah mengalami penghinaan yang luar biasa dan seterusnya. Jadi yang ingin dikatakan, walaupun tidak menyebut nama-nama lagi, tapi penulis surat Ibrani ingin mengatakan bahwa iman itu mengatasi hambatan penderitaan. Semuanya ini, semua yang disebutkan dia tadi ada dalam sejarah umat Allah di perjanjian pertama atau perjanjian lama. Tidak terhitung banyaknya. Tidak mungkin disebut satu persatu namanya. Yang penting dia mau mengatakan iman itu bisa membuat kesukaran yang paling sukar termasuk kematian diatasi. Ya, jadi iman itu di satu sisi mengatasi kesukaran. Tetapi apabila kesukaran itu tidak terhapuskan dan sebagai gantinya penderitaan yang hadir, ternyata iman pun tetap berbicara. Itu yang mau dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Jadi iman itu kalau istilahnya orang Jawa dablek gitu, ya. Iman itu kebal. Iman itu mengatasi kesukaran. Membuat sesuatu yang impossible menjadi possible. Tapi andai kata tidak terjadi sesuatu yang bersifat impossible jadi possible, iman tetap ada di situ.
Itu yang disebutkan oleh dia di sini. Iman mengatasi kesukaran. Ya, betul. Tetapi kalau kesukaran itu tidak hilang, sebagai gantinya orang harus menanggung kesukaran itu dalam penderitaan, ternyata orang beriman tetap menanggungnya dengan iman. Jadi iman itu luar biasa. Istilahnya di apa-apa dia itu beriman. Nah, itulah yang disebutkan oleh penulis surat Ibrani di sini. Iman itu mengatasi penderitaan. Penderitaan tidak menghentikan tokoh-tokoh itu untuk beriman. Baik tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh besar, maupun tokoh-tokoh yang tidak dikenal. Iman. Jadi Anda melihat di sini, saudara-saudara, sebetulnya penulis surat Ibrani ini menjelaskan tentang iman itu begitu mendalam. Begitu komplit. Sebenarnya semua message ini, kalau di dalam Alkitab itu disebar, itu di mana-mana. Hanya penulis surat Ibrani meringkaskannya di sini, di dalam penjelasan tentang tokoh-tokoh iman. Bahwa iman itu mengalahkan, menaklukkan kematian. Iman itu menaklukkan ketakutan. Iman itu menaklukkan godaan duniawi. Iman itu menaklukkan kesukaran atau hardship. Iman itu menaklukkan kelemahan-kelemahan manusia. Iman itu menaklukkan penderitaan. Penulis surat Ibrani menjelaskan betapa perkasanya kalau iman itu digabung dengan pengharapan. Istilahnya nggak ada musuhnya. Itu yang dia ingin katakan di sini. Nah, kemudian penulis surat Ibrani, saudara-saudara, menghubungkan ya, ketabahan di dalam penderitaan dengan status kemusafiran di dunia yang sudah dia singgung sebelumnya. Kita sudah membahas minggu lalu. Itu sebabnya dia berkata, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Itu ayat 38 dan 39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Jadi kalau dalam kasus-kasus orang-orang yang beriman itu yang harus mengembara dan tidak punya rumah, harus tinggal di tempat-tempat yang sepertinya itu bukan tempat tinggal, ya. Semua itu dipakai oleh penulis surat Ibrani untuk menjelaskan kembali status kemusafiran kita. Kita di dunia ini cuman singgah sejenak. Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya itu the city of God. Itu yang masih akan datang kemudian. Oleh sebab itu dia mengingatkan pada konsep itu. Nah, cuma menarik sekali perspektif iman yang di bring up oleh penulis surat Ibrani di sini. Dia punya perspektif begini, bukan orang-orang beriman itu yang tidak layak bagi dunia, artinya mereka itu ditolak, dibuang, diusir, dihina. Ya, orang bisa mengira itu kan, mereka itu tidak layak bagi dunia ini, karena itu diusir. Tidak. Perspektif penulis surat Ibrani
terbalik. Dia bilang dunia ini tidak layak bagi mereka. Perhatikan bedanya. Ya. Dia tidak bilang bahwa mereka ditolak, dihina, menderita karena mereka tidak layak bagi dunia, tetapi dibalik oleh dia. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia mengusir mereka itu kehilangan orang yang bermutu, orang yang baik. Sementara orang baik yang diusir, yang dihina itu cuma kehilangan dunia yang buruk. Ya. Itu perspektifnya. Dia mau mengajak kepada orang beriman untuk melihat penderitaan dengan perspektif yang berbeda. Saya memberi contoh sederhana sebagai contoh saja untuk memberikan sense-nya. Ya. Kalau Anda dikhianati, ada seorang teman lama, tapi kemudian teman itu mengkhianati Anda dan pergi mengkhianati Anda. Yang rugi siapa? Yang rugi dia, karena dia kehilangan seorang teman. Tapi Anda tidak rugi, karena Anda cuma kehilangan seorang pengkhianat. Ya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau Anda ditinggalkan orang yang mengkhianati Anda, itu yang rugi dia. Dia kehilangan teman. Sedangkan Anda ditinggal pergi pengkhianat. Ya sudah, nggak apa-apa, pengkhianat pergi, biar aja pergi. Gitu. Ya. Jadi ada perbedaan perspektif di situ, saudara. Kalau Anda menghadapi sesuatu, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk melihat dengan perspektif yang berbeda. Di sini dia mau mengatakan seperti itu. Kalau kamu menderita di dalam dunia ini, itu karena dunia ini tidak layak bagi orang-orang beriman itu. Istilahnya yang rugi itu dunia, bukan orang beriman itu. Ya. Nah, kemudian penulis surat Ibrani mengakhiri bagian tokoh-tokoh iman ini dengan kalimat yang nantinya ada hubungannya dengan uraian selanjutnya di pasal 12. Kalimat di ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, penutupan ini, ayat 40 ini, di dalamnya mengandung dua kebenaran yang sangat penting. Pertama, semacam kesimpulan yang menjelaskan mengapa perpaduan atau gabungan antara iman dan pengharapan itu menjadi begitu perkasa. Dia tadi menjelaskan kan, kalau iman itu berpadu dengan pengharapan, begitu perkasa. Menaklukkan kematian, ketakutan, godaan, kesukaran, kelemahan, dan juga penderitaan. Perkasa banget. Ya, iman kalau digabung dengan pengharapan, itu perkasa banget. Mengapa? Jawabannya ada di sini, yaitu pada keyakinan bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik di depan sana. Jadi kalau iman dan pengharapan itu jadi satu, dia selalu punya keyakinan bahwa Allah menyediakan yang lebih baik di depan sana. Jadi ketika ada hambatan datang menghadang, hambatan apapun itu, seburuk apapun hambatan itu,
Termasuk kalau hambatan itu adalah kematian, orang beriman percaya bahwa di balik itu tersedia sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik is coming. Itulah iman yang ingin dijelaskan oleh penulis surat Ibrani. Iman itu adalah ketika kita punya keyakinan jauh di dasar hati bahwa sesuatu yang lebih baik disediakan Tuhan bagiku. Ya, jadi kalau orang punya iman dan pengharapan, itu yang dia katakan kepada dirinya sendiri. Ya, bahwa di depan sana yang lebih baik sedang menanti. Nah, kalau orang punya pandangan seperti itu dan keyakinan seperti itu, bagaimana dia bisa dikalahkan? Ya, itu yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani. Itu sebabnya iman Kristen bahkan menghadapi kematian, kematian itu adalah hambatan yang paling buruk, bukan? Ya, hambatan yang sudah nggak bisa diapa-apain. Orang di dunia kalau menghadapi kematian cuma angkat tangan, mengatakan sudah no hope lagi, gitu ya, sampai batas di situ. Tapi dalam iman Kristen kita diajar untuk mengatakan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Oh, itu luar biasa. Ya, that is faith. Ya. Iman itu selalu mengatakan ada yang lebih baik di balik ini. Saya menghadapi kesukaran. Saya tahu Tuhan menyediakan yang lebih baik di balik kesukaran ini. Ada hambatan, ya, tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik di belakang sana. Ya, itulah yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani di penutupan ini. Yang pertama. Hal yang kedua adalah penulis surat Ibrani secara konsisten melihat kesinambungan, continuity antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Termasuk umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Israel dengan gereja. Dan kesinambungan itu, tali yang menghubungkannya, tali kesinambungan itu namanya iman. Jadi kalau dari perjanjian lama, bahkan dari kitab Kejadian ditarik terus garisnya, maka tali yang menghubungkan semua tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, talinya adalah faith. Umat Tuhan dalam perjanjian lama dan umat Tuhan dalam perjanjian baru itu dihubungkan, dibuat connected oleh iman. Disinilah pentingnya penulis surat Ibrani mengangkat konsep tentang iman, karena dia juga mau menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya iman di dalam perjanjian lama itu perlu disempurnakan oleh iman dalam perjanjian baru. Apa artinya perlu disempurnakan? Apakah artinya perlu disempurnakan karena iman dalam perjanjian lama itu kurang baik? Bukan. Bagaimana bisa iman itu kurang baik? Lah, wong iman yang tadi dijelaskan dalam perjanjian lama itu iman yang begitu perkasa, ya, yang mengalahkan begitu banyak hambatan. Bagaimana itu bisa menjadi kurang baik, lalu perlu disempurnakan? Bukan.
tetapi perlu disempurnakan karena menantikan kedatangan Kristus. Itu maksud penulis surat Ibrani. Ingatlah apa yang dia tuliskan di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dia bilang begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, tokoh-tokoh perjanjian lama, ya, dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Penulis surat Ibrani menjelaskan tentang Yesus, anak Allah itu. Jadi Allah sudah menyatakan dirinya jauh sebelum itu dalam perjanjian lama. Tetapi yang dinantikan dalam perjanjian baru, itulah yang datangnya pada zaman perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Jadi iman dalam perjanjian lama itu perlu disempurnakan bukan karena kurang baik, tetapi karena menunggu timing kedatangan Yesus Kristus. Nah, itulah yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani dan nanti akan dia lanjutkan dalam pasal berikutnya. Tapi sekarang sampai di sini di ayat 11 dia menutup uraiannya tentang iman dengan menjelaskannya menggunakan bukan kutipan perjanjian lama tetapi menyebutkan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Tapi dengan begitu, kita tahu betapa perspektif iman dari penulis surat Ibrani sangat mendalam. Ya, kita sangat tertolong untuk melihat pengertian iman yang dia jelaskan itu. Terutama ketika dia menyimpulkan bahwa iman kalau dipadukan dengan pengharapan, itu menghasilkan sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik Tuhan itu sediakan. Dan itu membuat orang beriman tangguh menghadapi hambatan di dalam kehidupan ini. Ya, oke, saudara, itu penjelasan di pasal 11. Saya kira cukup untuk kali ini. Silakan kalau masih ada kata hal yang ingin ditambahkan atau cerita pengalaman iman apapun yang pernah Anda hadapi.